Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Berkat hari ini akan kita renungkan bersama. Saya ambil dari Mazmur pasal 103 ayat 8 hingga ayat yang ke-12. Kita berdoa. Berkati firman-Mu yang hendak kami baca, kami dengar, bahkan kami renungkan, sehingga firman ini menjadi berkat dan diberkati. Amin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kita pemazmur pasal 103 ayat 8 hingga ayat 12. Bapak Ibu kekasih Tuhan, satu pertanyaan kita ialah seberapa besar kebaikan yang telah kita lakukan untuk Tuhan. Nah, kalau kita bandingkan dalam kehidupan kita, mari kita mengukur kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Respon setiap orang akan kebaikan Tuhan berbeda-beda, dan itu tergantung persepsi dan sejauh mana seseorang mengenal Tuhan. Sebut saja A, seorang gadis di tengah keadaan yang sulit. A dapat berdiri tegak, meraih cita-cita dan sukses sebagai seorang pengusaha. Seringkali orang bertanya terkait dengan kesuksesannya, dan ia selalu menjawab, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Saya tidak bisa mengungkapkan betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan saya. Sehingga bila saya ada kesuksesan dan keberhasilan, bukan karena hebat kuat saya, tapi karena anugerah Tuhan. Segala kepahitan hidup yang ia alami tidak membuatnya menjadi pribadi yang bebal, melainkan di sana ia menemukan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu kekasih Tuhan, baginya kebaikan Tuhan tidak diukur atau terukur dan selalu baru setiap hari. Sementara itu, seorang pemuda yang hidupnya bergelimpang harta rupanya beranggapan bahwa Tuhan itu kejam dan tidak peduli dengan dirinya. Berbeda dengan si A tadi. Kesuksesan orang tuanya dalam bisnisnya membuat pemuda itu hidup menikmati segala kemewahan, kesenangan, kebahagiaan. Tapi setelah orang tuanya meninggal karena sebuah kecelakaan, akhirnya ibu bapak kekasih Tuhan, dia boleh dikatakan patah semangat untuk menjalankan kehidupan. Berbeda dengan si A tadi. Pemuda ini tidak mau melihat kebaikan Tuhan dalam hidupnya ketika dia mengalami peristiwa yang mungkin dia tidak pikirkan dengan pemikiran dan akal manusia dia. Ia mengambil, Bapak Ibu kekasih Tuhan, ia hanya mengambil kekecewaan yang ia miliki dan ia menggerutu dalam hidupnya. Mengapa Tuhan begitu cepat mengambil kedua orang tuanya? Mengapa Tuhan begitu kejam? Mana kebaikan Tuhan? Itu kata si pemuda itu tadi. Kematian kedua orang tuanya menjadi standar ukuran akan kekejaman Tuhan bagi si pemuda tadi. Baginya kebaikan Tuhan itu nyata bila orang tuanya selamat dari kecelakaan. Ia pahami dan ia mengerti secara pribadi. Nah, dangkalnya ibu bapak kekasih Tuhan, pemahaman atau pengenalan akan Tuhan membuat banyak orang termasuk pemuda tersebut selalu menyalahkan Tuhan ketika dia gagal dalam menjalani hidup. Baginya boleh dikatakan kebaikan Tuhan itu nyata bila orang tuanya tadi saya katakan selamat. Nah, kemudian dia selalu menyalahkan Tuhan dan menuduh Tuhan itu kejam. Dan bahkan ada yang menganggap Tuhan itu tidak ada baginya. Mazmur Daud menyatakan bahwa Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tentu adalah benar sebab kalimat ini merupakan ekspresi Daud atas pembelajarannya, analisanya dan pengalaman rohaninya yang ia rasakan. Namun banyak orang tidak bisa merasakan kebaikan Tuhan karena mereka fokus pada persoalannya saja dan tidak mengerti kehendak Tuhan dalam setiap apa yang terjadi. Bapak Ibu kekasih Tuhan yang dikasih Yesus Kristus, bahkan mereka mengukur kebaikan Tuhan dengan standar baik,
Tetapi bila ia izinkan berbagai persoalan di alamnya, maka ia bukan Tuhan yang baik, dikatakan tadi. Padahal ukuran kebaikan Tuhan bukan dari kebahagiaan, kekayaan, bahkan kemalangan. Sebab proses hidup ini akan membawa kita kepada kedewasaan iman dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Bagaimana dengan kita, Ibu Bapak? Apakah kita mengukur kebaikan-kebaikan Tuhan seperti A atau seperti seorang pemuda tadi? Atau kekecewaan kepada Tuhan? Jangan biarkan iman kita lemah karena menghadapi persoalan yang sementara saja. Sebaiknya tetaplah teguh. Bapak Ibu kekasih Tuhan, bukannya Tuhan tidak baik, tetapi Ia izinkan berbagai persoalan-persoalan kita alami adalah untuk kebaikan kita semua. Dan kita semakin dewasa dalam melakukan segala sesuatu. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita sekalian. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas penyertaan kebaikan Tuhan. Ketika permasalahan kehidupan yang sedang kami alami, kami boleh diberikan kekuatan, kemampuan, hikmat dan kebijaksanaan. Bapak yang baik, berikan roh, pengertian, pemahaman bagi Bapak Ibu yang belum memahami dan mengerti ketika persoalan-persoalan terjadi dalam hidup dan mungkin tidak dapat mereka jalani dalam hidup ini. Mereka menganggap Tuhan itu kejam, Tuhan itu tidak ada, tapi sebenarnya semuanya akan memproses kehidupan sehingga semakin dewasa, sehingga semakin kuat, sehingga semakin mampu. Kami doakan orang-orang sakit yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Berkati setiap upaya usaha untuk kesembuhan mereka. Berkati para medis, para jerawat, para dokter, bahkan orang-orang yang merawat mereka. Biar mereka boleh dipulihkan dan disembuhkan oleh darah kuasa Tuhan Yesus. Berkati orang-orang yang sengaja menjauhkan diri dari perhimpunan, persekutuan. Biarlah Tuhan Engkau merangkul, memberkati, bahkan melindungi saudara-saudara kami. Biarlah apa yang mereka lakukan, mereka melakukannya dengan baik, dengan penuh sukacita dalam kehidupan kami. Terima kasih, hingga saat ini kami masih diberikan nafas kehidupan. Kami boleh berkarya, kami boleh bekerja dengan baik. Terima kasih Bapa, inilah hidup dan kehidupan kami. Sepanjang hari ini kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Dan apa yang telah Kau nyatakan kepada kami 1 minggu yang lalu, ini akan memberikan pengharapan, keyakinan, kekuatan, bahwa kami pun pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, mampu menjalankan hari ini oleh berkat dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam dan oleh Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, terima kasih. Saya Ibu Pendeta Yuliantina dari Jemaat GKI Langkai. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Seeking you as a precious gem, want to give up I